akar dari semua masalah itu, kemiskinan, ketidakadilan, rusaknya lingkungan, dan radikalisme ini, akarnya adalah kerakusan. Kerakusan telah begitu menggerogoti kita. Sama seperti yang diingatkan dalam Amsal 30 ayat 15. Sang lintah memiliki 2 anak perempuan yang selalu berkata, untukku, untukku, dan tidak pernah berkata cukup. Begitu juga kita. Setiap orang, di mana saja, kapan saja, bisa belajar apa saja. Dengan mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus, dalam pengasihan Allah Bapa dan Anaknya Tunggal Yesus Kristus, kita bersama-sama membuka persekutuan hamba Tuhan nasional GKRI yang akan berlangsung mulai hari ini hingga lusa. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita semua. Yang saya hormati Bapak Hendra Gunawan, karena Pak Ketum tadi katakan KSP, ya izinkan juga saya menyapa Pak Heredia dan Pak Kaleb. Pak Kaleb di KSP katanya Ketua Sekretaris dan Bendahara, tapi juga Pak Sajamudin kemarin terhormat, beliau ini Ketua GKRI. Kalau Pak Hendra ini kan hanya bergantinya begitu katanya. Dan saya hormati Ibu Suryani Sirait, Pengurus Jawa Barat, Pak Dekat Prof, rekan sekerja saya di PG Wilayah, Reverend Jo Jinso dari Hosana Presbyterian Church Korea, dan Pak Pendeta Daniel, Ketua Panitia dan segenap peserta Majelis Sinode, Majelis Daerah, Sampurasun. Ya, karena kita di Tataran Sunda, tadi sampai sama itu. Izinkan saya menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu sekalian atas penyelenggaraan persekutuan hamba Tuhan yang diselenggarakan secara berkala ini, walaupun tidak jelas apakah sekali sebulan atau sekali setahun. Yang penting berkala. Saya kira pertemuan ini dilaksanakan tidak lagi uang hampa. Pastilah diselenggarakan di tengah beragam permasalahan yang terjadi di sekeliling kita. Pak Ketua tadi sudah menyampaikan 6 agenda penting yang akan kita bicarakan, dan saya kira ke-6 agenda itu terkait erat dengan beragam persoalan internal kita di GKRI maupun eksternal yang mengitari gereja kita di tengah-tengah bangsa kita. Kita tidak hadir di ruang hampa. Kita dihadirkan Tuhan di dunia ini justru untuk menghadapi ragam masalah itu, untuk membawakan damai sejahtera surgawi sebagai jawab terhadap beragam permasalahan yang ada di sekitar kita. Dalam kaitan itulah izinkan saya melalui kesempatan ini, mungkin ini sudah berkali-kali disampaikan kepada GKRI, paling tidak ada 4 masalah yang dicatat oleh gereja-gereja di Indonesia yang hingga saat ini masih menjadi concern kita bersama-sama sebagai gereja-gereja yang Tuhan tempatkan di bumi Indonesia. Yang pertama adalah masalah kemiskinan yang masih melilit bangsa kita. Kalau tadi disebutkan akan membouncing usaha ternak D2, saya harap ini bukan dalam kerangka memperkaya GKRI yang sudah kaya itu, tapi juga memperkaya masyarakat sekitar. Tadi disebut Nias misalnya. Betapa banyak daerah yang masih miskin sekali di Indonesia ini, kita hadir juga untuk memberdayakan. Kedua adalah masalah ketidakadilan. Begitu banyak ketidakadilan di negeri kita ini. Carut-marut pembangunan bangsa kita ini adalah karena korupsi yang merajalela. Bangsa kita ini begitu kaya. Oleh karena itu, saya melihat misalnya tadi disebutkan akan ada pembukaan rekening atas nama gereja, bukan lagi atas nama pribadi. Ini juga sebuah ajakan untuk tata kelola negara ini yang lebih transparan, lebih akuntabel, yang harus dimulai dari gereja. Kita jangan menunjuk pejabat negara korupsi dan sebagainya,
kalau kita dari gereja belum memulai untuk bersih-bersih diri, saya kira dengan upaya kerjasama dengan BRI ini akan mengajak kita semua yang dimulai oleh GKRI. Saya berharap juga seluruh gereja-gereja lain dalam lingkungan PGI akan mengikuti hal yang sama. Kita membuka rekening bersama atas nama gereja dan dikelola dengan baik. Yang ketiga adalah masalah lingkungan yang begitu parahnya sekarang ini. Kita menyaksikan banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan beragam masalah terkait dengan makin rusaknya lingkungan kita. Gereja-gereja di Indonesia sebagai bagian dari upaya ikut terlibat dalam penyelamatan lingkungan ini sudah bertekad untuk tidak lagi menggunakan minuman plastik, kemasan plastik dalam setiap persidangan ekumenis. Jadi mohon maaf kalau tadi saya tidak mau minumnya karena memang sudah kampanye PGI. Tidak menggunakan minuman kemasan plastik. Kalau bikin, Pak Jamburin tentu masih ingat dengan kawan-kawan yang ada di sidang raya. Tidak ada 2000 peserta di sidang raya, tidak ada minuman kemasan plastik. Bagaimana mungkin? Panitia membekali peserta dengan tumbler yang bisa dibawa pulang. Silakan isi. Kalau hilang tumbler Anda tidak akan minum selama sidang. Dipelihara satu saja selama persidangan dan bisa dibawa pulang. Seluruh staf PGI tidak diperkenankan pergi bertugas tanpa membawa tumbler. Juga tidak diperkenankan tugas tanpa membawa sapu tangan. Pada bawa sapu tangan nggak di Bapak Ibu? Supaya berkurang penggunaan tisu. Di Bandung ini Sungai Citarum sangat rusak karena plastik yang dipakai. Sampai Presiden harus turun tangan ikut katanya puluhan tahun untuk membersihkan Sungai Citarum. Ikan-ikan yang kita makan Bapak Ibu sekarang, katanya ikan itu makanan yang paling sehat, ikan laut. Sekarang ini ikan laut itu sudah mengandung mikroplastik karena mereka memakan plastik-plastik di lautan dan itu tidak terurai, sama sekali tidak terurai. Oleh karenanya kita juga diajak ikut terlibat dalam penyelamatan lingkungan ini. Dan yang keempat adalah masalah makin maraknya radikalisme di tengah bangsa kita. Kita menyaksikan sehari-hari. Sidang raya ini juga mencatat, sidang raya Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia tahun 2014 di Nias mencatat akar dari semua masalah itu, kemiskinan, ketidakadilan, rusaknya lingkungan, dan radikalisme ini akarnya adalah kerakusan. Kerakusan telah begitu menggerogoti kita, sama seperti yang diingatkan dalam Amsal 30 ayat 15. Sang lintah memiliki 2 anak perempuan yang selalu berkata untukku, untukku, dan tidak pernah berkata cukup. Begitu juga kita, begitu juga bangsa Indonesia. Semua sekarang, maka yang dikatakan oleh Pak Hendra dalam khotbahnya tadi, bekerja bersama, berdua, bersama, karena ada ketergantungan kita dengan orang lain. Sekarang ini sudah semakin terancam Pak Hendra, oleh karena kerakusan. Kita mau meraup sebanyak mungkin untuk diri kita, seraya menegasikan apa yang mestinya menjadi hak milik orang lain. Dalam rangka inilah sidang raya mengamanatkan kepada seluruh gereja-gereja di Indonesia untuk mengembangkan sikap hidup spiritualitas keugahadian. Hidup yang mengikuti teladan Yesus yang mengatakan, berilah kami makanan kami yang secukupnya, dan kehidupan yang berbagi, sehingga yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, tetapi yang mengumpulkan sedikit juga tidak berkekurangan. Sangat berbahaya saudara-saudara kalau kita mengumpulkan melebihi yang seharusnya. Anda ingat cerita tentang perjalanan orang Israel dari Mesir ke Kanaan. Konon katanya ada krisis pangan. Lalu bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa. Musa, kalau toh kami harus mati kelaparan di sini, mengapa harus di padang gurun? Di Mesir setidaknya makanan masih berlimpah. Lalu Tuhan mendengar kebutuhan itu dan Tuhan berbelas kasihan. Diturunkanlah makanan setiap hari dalam bentuk manna. Tapi dengan catatan, ambillah secukupnya untuk hari itu, jangan lebih. Tetapi ada saja orang yang sama seperti kecenderungan kita, mengambil lebih dari yang seharusnya. Apa yang terjadi? Keesokan harinya ketika dia buka, jadi ular saudara-saudara, busuk. Demikian juga keseharian kita. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu coba buktikan
Anda bisa saksikan sendiri dan alami. Konsumsilah gula melebihi kebutuhan tubuh Anda, dia akan menjadi ulat dalam diri Anda dalam bentuk diabetes. Kalau nanti ternak babi sudah jalan, mudah-mudahan berlipat ganda keuntungan kita dari sini. Tapi memakan daging babi berlebihan melebihi kebutuhan tubuh kita juga akan jadi ulat dalam tubuh kita dalam bentuk kolesterol. Hati-hati. Mengkonsumsi garam, daging ini karena berlebihan melebihi kebutuhan tubuh kita juga akan membusuk jadi ulat dalam diri kita. Belum karena darah tinggi kita semua ini. Oleh karenanya saudara, dibutuhkan kehidupan bentuk yang baru, di mana kita mampu mengatakan cukup. Kerakusan ini juga yang membuat kita makin tidak mampu hidup bersama, seperti ajakan Pak Pengkhotbah tadi, Pak Pendeta Hendra. Karena masing-masing kita ingin meraup untuk diri kita. Dan kerakusan ini juga yang menimbulkan kerisauan sekarang di tengah bangsa ini. Karena kerakusan itu ternyata tidak hanya milik pribadi per pribadi, tapi kerakusan itu juga milik kelompok. Bahkan kerakusan itu juga milik agama. Bahkan gereja juga sangat rakus. Ini seperti apa ya, Pak Hendra tadi katakan, mengambil dari gereja lain, dan itu juga bentuk lain dari kerakusan agama. Kerakusan gereja juga. Dan kerakusan agama di negeri ini, apa-apa sekarang dia kaitkan dengan agamanya. Urusan pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan presiden dikaitkan selalu dengan agamanya. Ini juga problem kerakusan agama di negeri kita yang mengancam keragaman kita. Betapa indahnya pelangi yang warna-warni, kata Pak Hendra tadi. Tapi itu pun mau dirusak di negara bangsa ini karena kerakusan itu tadi. Jadi luar biasa dampak kerakusan itu, saudara-saudara. Tetapi harap kita ingat, kerakusan beragama itu tidak hanya ada di saudara-saudara kita, saudara. Dia juga ada di dalam diri kita. Dalam kerangka inilah kita mensyukuri adanya persidangan-persidangan sinode. Dalam kerangka inilah kita mensyukuri adanya persekutuan hamba Tuhan nasional ini, yang kita maknai bahwa kita di tengah kecenderungan meraup untuk diri kita itu masih ada keinginan untuk berjalan bersama. Itu yang saya pahami dengan adanya persidangan sinode, dan itu yang saya pahami dengan adanya persekutuan hamba Tuhan nasional dalam lingkungan KRI. Masih ada keinginan kita untuk berjalan bersama. Karena sendiri, kata pengkhotbah 4 tadi, kita mudah jatuh. Tetapi dengan bersama kita bisa membangun. Kita siap untuk membangun. Izinkan juga melalui kesempatan ini saya meminta perhatian kita terhadap apa yang disebut dengan perubahan yang begitu cepat terjadi di tengah bangsa kita, yang kadang-kadang kita tidak begitu siap menghadapinya. Presiden Jokowi sudah mendeklarasikan Indonesia 4.0. Ini adalah sebuah respons terhadap kemajuan teknologi digital dan artificial intelligence dewasa ini, sebagaimana sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden. Salah satu akibat dari proses digitalisasi sekarang adalah tersungkurnya struktur masyarakat yang lama, yang bukan tidak mungkin juga membuat struktur gereja kita juga tersungkur. Ketua sinode, sekum sinode, ketua PGI, sekum PGI juga tersungkur dengan proses digitalisasi. Pusat kekuasaan sekarang tidak lagi di keraton, pusat kekuasaan tidak lagi di istana, pusat pengajaran pun bukan lagi di tangan para pendeta, para guru, tapi sekarang pusatnya ada di dunia maya. Setiap orang di mana saja, kapan saja bisa belajar apa saja. Tinggal bertanya kepada Mbah Google. Jangan bermimpi kalau kita tidak berubah, kita akan didengarkan oleh kelompok-kelompok milenial sekarang. Dalam kerangka ini saya mengaturkan penghargaan yang luar biasa kepada Majelis Sinode yang hari ini akan dalam kesempatan sidang ini juga akan melaunching website. Tanpa ini kita akan ditinggalkan oleh umat, Bapak Ibu.
Tetapi ini juga mengajak kita sekarang untuk merubah seluruh gaya kerja kita. Sesungguhnya Presiden kita sudah memberikan banyak contoh kepada kita. Kerja, mengabaikan terkadang birokrasi. Dia menghampiri setiap orang, tidak bertindak sebagai orang besar yang mendatangi orang kecil. Dan ini juga hendaknya merubah pendekatan kita sebagai pendeta, sebagai evangelis, sebagai pimpinan gereja untuk hadir menghamba bersama umat kita. Proses digitalisasi ini merubah banyak hal, Bapak. Mudah-mudahan ini juga merubah kita di tengah berbagai tantangan hidup yang dikatakan sekarang makin luar biasa. Kalau kita tidak berubah seperti dikatakan, kita akan ditinggal. Tema persekutuan kita ini, kami siap membangun, itu juga artinya kita siap berubah. Kalau tidak, semuanya tinggal menjadi slogan. Dan mungkin di antara kita akan ada yang berkata, saya sering juga merasa seperti ini. Apa saya mampu menghadapi ini semua? Di tengah perubahan yang begitu cepat, apa saya mampu menghadapi? Anak saya sudah jauh lebih pintar dari saya. Umat yang saya pimpin sudah jauh lebih canggih dari saya. Apa saya mampu menghadapi ini semua? Saudara-saudara, semuanya bagi saya seperti mission impossible. Sebagai sekul PGI juga saya merasa sebagai mission impossible. Saya membayangkan murid-murid Tuhan Yesus yang ditinggal oleh kematian Yesus di kayu salib. Ada yang berkata begini, udahlah sampai di sini saja. Saya mau kembali menjadi penjala ikan.